Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kesehatan, kesabaran dan juga dijauhkan dari segala penyakit dan kejahatan. Jadi di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ishak Surya Nugroho MSI. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang pembagian hadis dari segi kualitas dan juga kuantitasnya. Yang pertama itu pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Maksudnya adalah dari jumlah perawi yang ada dalam periwayatan sebuah hadis ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi. Jadi hadis menurut kuantitasnya itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menuntut kebiasaan mustahil mereka itu bersepakat untuk apa? Bersepakat untuk berdusta. Kualitas mereka itu sama dari sanad pertama sampai sanad yang terakhir, tidak ada yang cacat. Nah, ciri-ciri dari hadis mutawatir adalah jumlah perawinya banyak, yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua adalah jumlah perawinya seimbang dan semua tingkatan. Dalam semua tingkatan itu, perawinya itu seimbang. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Jadi, kedudukan hadis mutawatir adalah keadilan dan kedobitan dari para perawi hadis sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi, mereka tidak mungkin untuk bisa berbohong dalam membawa berita dari Nabi Muhammad SAW. Ulama usul membagi hadis mutawatir menjadi dua, yaitu mutawatir lafdi yang diriwayatkan oleh orang banyak dan susunan redaksi serta maknanya itu benar-benar sama antara riwayat satu dengan yang lainnya. Sedangkan hadis mutawatir maknanya adalah hadis yang rawinya banyak, tapi redaksi pemberitaannya itu berbeda-beda. Yang sama itu cuman pada prinsip maknanya aja. Pembagian hadis menurut kuantitasnya yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mampu yang tidak mencapai derajat mutawasir. Hadis ahad juga dibagi beberapa bagian, ada 3. Yang pertama itu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tapi belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang perawi. Walaupun 2 orang perawinya itu dalam satu tingkatan, lalu orang-orang lainnya meriwayatkannya. Nah, hadis yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya yaitu adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dan dimanapun itu terjadi itu selalu menyendiri. Yang selanjutnya adalah pembagian hadis menurut dari kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Hadis sahih juga memiliki beberapa syarat-syarat. Yang pertama, syaratnya adalah rawinya itu bersifat adil, sempurna ingatannya, dan sanadnya itu tidak terputus, jadi tersambung terus, tidak mempunyai ilat, tadi sudah dijelaskan pada pengertiannya, dan juga tidak janggal, tidak aneh seperti itu. Hadis sahih juga dibagi menjadi beberapa bagian, ada 2. Yang pertama ada hadis li dhotihi, yaitu hadis yang secara sempurna terpenuhi kriterianya yang sudah tadi disebutkan. Hadis yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang rawinya kurang hafid dan dobit.
Yang pembagian selanjutnya, hadis menurut kualitasnya itu adalah hadis hasan. Hadis hasan pengertiannya adalah hadis yang memenuhi semua syarat hadis sahih, tapi rawinya kurang dobit. Nah, hadis hasan juga dibagi menjadi beberapa bagian, ada dua. Yang pertama, ada hadis hasan li dhatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat hadis hasan. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang sanadnya ada yang dirahasiakan. Jadi seperti itu ya penjelasan mengenai hadis hasan. Dan yang terakhir adalah hadis do'if. Hadis do'if ya. Dari kata do'if sendiri itu sudah bisa menjelaskan mengenai hadis do'if. Do'if adalah artinya itu lemah. Jadi hadis do'if adalah hadis yang apa? Hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih. Jadi hadisnya itu lemah. Nah, kenapa hadis do'if itu ada? Alasannya itu apa? Jadi alasannya adalah karena sanadnya tidak bersambung. Terus karena faktor lain, misalnya dari matan itu sendiri. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita rekap kembali apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tadi pembagian hadis itu yang menurut kualitas dan kuantitasnya. Ada apa aja tadi? Menurut hadis menurut kuantitasnya itu tadi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, dan menurut pembagian menurut kualitasnya tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis do'if. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekeliruan dalam saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Jadi ada tambahannya ya teman-teman mengenai hadis do'if, yaitu menurut para muhadisin sebab-sebab tertolaknya hadis sebagai sumber hukum dari faktor hadis do'if adalah yang pertama, faktor sanadnya, yang mana dari faktor tersebut sanadnya itu bisa cacat rawinya karena tertolak sanadnya itu tidak bersambung. Yang rawi yang cacat itu rawi hadis yang cacat dari keadilan dan kedobitan hadisnya disebut yang pertama ada mandu, yaitu rawinya dusta. Yang kedua ada matruk, yaitu rawinya tertuduh dusta. Yang ketiga ada munkar, yaitu fasik, banyak salah, lengah dalam artian itu lengah dalam hafalannya. Yang keempat yaitu mu'alal atau banyak prasangka. Yang kelima yaitu mudraj atau penambahan suatu sisipan. Yang keenam yaitu maklub atau memutarbalikkan. Yang ketujuh yaitu mudarib atau menukar-nukar rawi hadis. Yang kedelapan yaitu muharraf, mengubah syakal huruf. Yang kesembilan musohaf atau mengubah titik dari suatu kata. Yang kesepuluh yaitu mubam, tidak diketahui identitasnya. Yang kesebelas adalah mardud, yaitu penganut bid'ah. Dan jika sanadnya tidak bersambung itu atau gugur, itu bisa disebut yang pertama mu'alaq atau gugur pada sanad pertama, yang kedua itu mursal, gugur pada sanad terakhir atau sahabat. Yang ketiga itu mudal atau gugur dua orang rawi atau lebih berurutan. Yang keempat yaitu munqati atau gugurnya rawi tidak berurutan. Nah, hadis yang tertolak dari faktor matan hadis itu hadisnya karena berupa hadis yang pertama mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat. Yang kedua yaitu maqtu atau disandarkan kepada tabi'in. Cukup sekian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Oke, goodbye.